Di Provinsi Papua Barat. Assalamualaikum. Pagi Pak Mahfud. Silakan. Apa kabar Pak? Baik. Habis rapat nih Pak? Ya nih habis rapat permusyawaratan hakim ya. Kami tiap hari rapat begini. Gitu. Pak Mahfud ada agenda lain mungkin kalau misalnya mau ke bawah saya ikut. Oke ya. Kenapa? Mau lihat ini Pak, ruang waktu Bapak memperdengarkan rekaman Anggodo itu. Ya, di lantai 2 ya, di ruang sidang utama. Pak, kalau jadi ketua MK tuh sering mendapat ancaman nggak sih Pak? Enggak, yang banyak pujian. Ancaman tidak ada, tapi kalau cacian itu sedikit-sedikit. Nah, disinilah putusan-putusan penting yang menggemparkan itu diucapkan. Semua waktu itu mata menuju ke ruangan ini nih Pak. Dan di luar disediakan televisi juga yang mau nonton. Misalnya ini kan sering tidak muat ini kalau perkaranya besar. Iya. Sehingga di luar sana kita sediakan televisi. Banyak yang melihat bahwa keputusan itu sebuah keputusan yang berani Pak. Dan semua bertepuk tangan untuk Pak Mahfud. Anda melihat itu sebagai sebuah pujian atau Ya, sebagai kewajiban saja? Kewajiban sebenarnya tidak ada. Tidak ada kewajiban bagi saya untuk menyetel itu. Tetapi juga tidak ada larangan. Lalu apa yang mendorong itu? Tanggung jawab moral yang masuk di dalam proses-proses hukum itu. Karena hukum itu kan bersumber dari moralitas kan. Ajaran moral dijadikan undang-undang, jadilah hukum. Nah sekarang ada ajaran moral belum jadi undang-undang, saya masuk dari situ. Moralitas saya mengatakan ini tidak adil kalau dibiarkan. Gitu. Dan itu efektif untuk membangun kesadaran masyarakat maupun kehati-hatian pemerintah dan kesiapan mereka untuk mengakui bahwa itu salah. Nyatanya kan diakui itu pada akhirnya. Dan itu kan membongkar adanya mafia peradilan yang selama ini dianggap itu tidak ada. Kemarin Bapak sempat memberikan nama-nama dalam tubuh KPK, ada mafia kasus dan mafia hukumnya gitu. Kalau di tubuh MK sendiri siapa Pak yang ngawasin? Takut-takutnya nanti malah MK kecolongan lagi. Itu yang saya khawatirkan. Ya, saya khawatir nanti di MK ini ada mafia-mafia kayak gitu juga. Tapi sampai saat ini tidak ada ya. Sekarang ini MK tidak ada pengawas eksternalnya. Pengawasnya hanya internal dan pengawasan moral saja dari masing-masing gitu. Memang ada yang mencatut nama saya misalnya tuh sering ya. Ada orang punya perkara di situ ngasihkan uang ke orang, katanya orang ini mau ngasihkan ke saya. Boleh nggak Pak, saya lihat ruang kerja Pak Mahfud? Ayo sekarang ke ruang kerja saya. Ya, saya lakukan tiap hari itu kalau masuk, pertama saya ke koran dulu. Nggak pesan sarapan dulu tapi koran dulu, ini sarapannya ya Pak? Kan di rumah. Ke koran dulu kenapa? Saya harus baca koran dulu karena kalau saya belum baca koran kan akan bermasalah bagi saya. Itu biasanya yang pokok saya baca di rumah dulu itu yang Kompas ya, Media Indonesia. Karena kadang-kala di rapat-rapat hakim juga kadang-kala muncul masalah yang tidak dimuat di koran ya. Kalau saya tidak baca kan jadi bego ketua MK kan. Jadi pokoknya harus update terus ya Pak? Itu iya. Pak Mahfud sekarang sudah ada pengawal lagi? Ada tuh pengawal saya. Dari mana nih? Dari polisi? Jadi memang dulu ada kesalahan, saya tahu Anda bertanya. Bapak sudah tahu saya mau mengarah kemana nih pertanyaannya? Ya dulu memang ada kesalahpahaman. Ya. Ketika kasus Anggodo itu diputar, tiba-tiba ajudan saya mengundurkan diri. Sesuatu yang tidak lazim kan. Ya. Saya kira ajudan itu nggak berani mengundurkan diri kalau tidak ada yang menyuruh. Karena di dalam tradisi Polri dan tradisi tentara itu orang mengundurkan diri dari tugas itu disersi hukumannya berat. Sampai ini mengundurkan diri gitu. Pasti ada yang nyuruh, saya bilang. Tetapi kemudian saya tahu bahwa yang nyuruh itu bukan pejabat tinggi, itu tingkat bawah aja. Ute itu agar mundur. Itu risiko bagi saya ya. Untuk menyatakan sikap secara tegas. Saya ini termasuk
salah seorang dari sangat sedikit orang Indonesia yang beruntung. Di Indonesia ini banyak orang menduduki jabatan penting, tapi saya tahu baru ada satu orang yang menduduki 3 jabatan di 3 poros kekuasaan: legislatif, yudikatif, eksekutif. Itu hanya saya. Nggak ada yang lain. Kalau dari legislatif ke eksekutif banyak. Kalau 3 gitu, DPR, pemerintah, lalu ke pengadilan, ke yudikatif, itu baru saya. Sehingga saya merasa ya sudah, saya ngalir aja, nggak usah ingin jadi apa-apa lagi. Rasanya sudah nggak ada sih yang lebih dari itu bagi saya. Gitu. Kalau Bapak dengan Pak SBY sering bertemu secara langsung? Sering, tentu sering. Ya, tetapi sejak saya menjadi hakim konstitusi dengan Pak SBY itu ketemunya lebih banyak formal, sering, dalam acara-acara resmi kenegaraan. Pak SBY sering meminta nasihat atau saran Anda mengenai Enggak, hukum? sejak menjadi hakim konstitusi itu Pak SBY kalau minta pendapat saya itu resmi. Tapi sebelum saya jadi hakim konstitusi, sering sekali kami sering saling kontak, bahkan kadang-kala ngomong tentang hal-hal yang ringan-ringan. Sesudah jadi presiden itu, waktu saya belum di MK, tiba-tiba pagi-pagi kadang-kala telepon, Bang Mahfud apa kabar? Hanya sekedar mengucapkan selamat ulang tahun, selamat berpuasa gitu. Itu Pak SBY sangat dalam hal itu sangat menaruh perhatian. Iya, sangat menaruh perhatian. Dia kalau misalnya dulu kan sering dikritik oleh Gus Dur, kadang-kala pagi telepon, Pak Mahfud, saya ini dikritik oleh Gus Dur ini. Gus Dur itu informasinya salah itu. Jadi Pak SBY curhat lah ya. Waktu itu sebelum saya ketua MK, tapi begitu saya jadi ketua MK sangat formal digunakan. Soal salawat badarnya Gus Dur, itu idenya siapa Pak waktu itu? Itu dulu Fadak, ya, pimpinan Orkes Kampus Al-Fatah. Tetapi materi lagunya itu sendiri kami buat sendiri. Kami rembuk dengan Gus Dur di dalam mobil seperti ini. Gus Dur duduk di situ, saya di sini. Lalu kami biasanya nyanyi sama-sama kan, selawat sama-sama gitu. Lalu kemudian ditawari oleh Fadak itu, kita kasih musik. Ini kan bukan penyanyi, suaranya jelek, bukan. Katanya kalau Gus Dur, Pak Mahfud menyanyi itu bukan soal suaranya, namanya aja yang bisa dijual. Jadi suaranya enggak bagus, gak cocok dengan musik, orang nggak peduli. Yang penting ada namanya. Iya. Tapi kalau ini namanya Gus Dur, orang pasti seneng gak pasti kata gitu. Ya udah kata Gus Dur, tapi cobalah Pak Mahfud nyanyi dulu. Lalu saya nyanyi, dia dengarkan. Oke juga lah suaranya. Kata Gus Dur, kalau cuma begitu saya juga bisa. Pak Mahfud, boleh dong lantunkan sedikit salawat badar? Itu selawat badar, apa yang itu ya, yang dilakukan oleh Gus Dur itu ya, itu yang dinyatakan oleh Gus Dur itu yang disebut mengajar itu ciptaan Abu Nawas. Ilahi lastulil firdausi ahla Pala aqwa ala naril jahimi Pahabali tau batau afkir dhunubi Wa innaka ghafirul dzambil azimi. Itu juga sering nyanyi dengan saya lagu-lagu barat juga. Apa tuh Pak? Misalnya ya, Beatles? dia sangat suka simfoni 9, lagu klasik ya, Beethoven. tapi yang agak pop itu misalnya Boulevard itu ya, Boulevard. I don't know way you said goodbye, just let me know you didn't go forever my love. Please tell me why you make me cry. I beg you please, I'm on my knees, if that's what you want me to. Never knew that it would go so far. Apa yang bikin ibu jatuh cinta sama Pak Mahfud? Nah itu dia.
Saya juga belum tahu. Ya, mungkin hari ini kita dengar bersama-sama di pengakuan dari Ibu. Apa Bu? Ya orangnya orang tegas ya. Ini satu. Jadi Saya tadi ditanya Pak Mahfud, nggak tahu saya. Ini satu. saya apa namanya agamanya juga kami dulu suka sekali karena agamanya juga menurut teman-teman itu Pak Mahfud tuh ngalim katanya. Tapi tidak tahu ya. Iya juga ya. Come back to me and we will be happy together.